Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi ini bisa manggil apa nih, Bu? Bu, Bu, Bu Sri apa Bu siapa? Apa Sri manggilnya ya, ya? Bu Sri ya? Sri ya. Oke, baik Bu Sri. Sebentar, saya bahas ya screen. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah. Oke, baik. Kemarin sudah memasukkan data siswa, saya lihat ya, mulai dari sudah semua siswa. Baik, sekarang kita masuk di setting pembayaran. Nah, untuk di setting pembayaran ini, mungkin Zoom ini kita bagi beberapa tahap kali ya. Kalau memang malamnya tidak tuntas, mungkin kita coba di waktu yang lain. Kita sesuaikan saja nanti. Baik, di pertama itu kita mulai di setting pembayaran. Di setting pembayarannya pertama kita semua setting dulu. Ada beberapa hal yang kita perlu setting, pertama di Aktiva. Bagian Aktiva ini adalah bagian dari untuk apa? Settingan cara kita menerima pembayaran. Seperti ini, contohnya di sini sudah kita bikin dua, yaitu kas tunai pembayaran tunai dan pembayaran via transfer bank. Nah, selain dua ini, apakah ada teknis selain yang digunakan di situ, Bu? Tidak ada, Pak. Dua ini biasanya ya, Iya, tunai dan sama juga sama cash transfer biasanya ya. sama transfer. Oke. Iya, Pak. Ya biasanya dua ini sih. Kemudian ini yang ini kita abaikan saja. Terus yang kedua di bagian pendapatan. Nah, di bagian pendapatan ini jenis-jenis pembayaran yang kita tarik dari siswa. Ini saya sudah sebutkan contoh dua, SPP dan seragam. Misalkan selain selain ini apa aja ya? Selain dua ini misalkan kita mencoba contohkan satu apa saja di situ jenis pembayarannya. Gedung ada kali ya? Uang gedung ya? Uang gedung, uang pangkal namanya itu. Iya, Uang gedung ya, uang gedung atau uang apa pangkal apa namanya kalau di situ? Iya, pembangunan ya. uang Mana? pembangunan ya. Nah, jadi Ya. misalnya kita tambah satu di sini, untuk menambahnya di bagian sini Bu ya. Jangan di bagian ini, tapi di bagian yang utama sub akun satu. Itu klik yang di sebelah sini, klik tambah. Dan misalkan uang pembangunan ya, tambahkan satu pembangunan. Kategorinya kita pilih pembayaran. Nah, nanti saya akan jelaskan kategori keuangan pembayaran ini. Kita pilih pembayaran, kita klik tambah. Nah, di sini akan bertambah satu untuk jenis pembayaran yang kita tarik dari siswa. Nah, di bagian biaya, tadi kan ada dua ya jenis tipe pembayaran tadi, ada pembayaran sama keuangan. Nah, yang kedua di bagian biaya, misalkan di biaya ini kita biaya apa aja nih yang kita sering keluarkan di sekolah, misalkan ini ada biaya listrik, misalkan kita tambahkan lagi ini contoh, sesudah masukkan biaya listrik di sini, misalkan biaya apa, misalnya internet misalkan, jadi tambahkan saja di sini, kliknya di bagian sini Bu ya. Misalkan kita tambahkan misalkan biaya internet. Nah, di sini pilihnya keuangan. Kalau untuk biaya kita pilihnya keuangan. Klik tambah gitu. Nah, ini. Cuman untuk sekarang sih kita fokus di dua ini dulu, di bagian pendapatan sama di bagian PIFA saja. Nanti kalau yang ini nanti bisa tidak terlalu ini kali sih. Ini lebih ke biar uang keluar saja. Yang butuh ini di aplikasi ini sebenarnya ini aja di pendapatan sama di aktifan jenis penerimaan. Baik, setelah ini kita setting, nanti bisa bisa ibu tambah aja nanti apa aja jenis penerimaan dari siswa. Kemudian baru masuk di pos bayar. Pos bayar, klik ininya, unitnya.
Nah, tadi kita masukkan lagi data yang tadi, kita ulang aja sih sebenarnya. Pembangunan, pilih di sini piutang siswa, masukkan lagi saja pembangunan tadi ya. Pembangunan, ini di copy saja, samain saja isinya, atau menambah keterangan boleh untuk pembangunan apa gitu. Kalau saya sih biasanya saya samakan saja, klik tambah. Nah, setelah ini ditambah di bagian pos bayar, baru di bagian batch jenis bayar, baru kita setting pembayarannya tadi, misalkan pembangunan, terus tahun ajaran mau kita bikin misalkan tahun ajaran sekarang ya, tahun 2024-25. Ini tahun ajaran sekarang. Ini tipe bayarnya ada dua di sini. Tipe bayar bebas dan bulanan. Biasanya yang bulanan itu yang sifatnya SPP per bulan. Itu kita pilih bulanan. Kalau yang bebas nih yang pembayarannya itu bebas, jadi tidak terikat bulanan fix. Kalau yang bebasnya begini, yang bebas itu dia bisa misalkan tagihannya itu 500.000. Nah, 500.000 ini dia bisa dibayarkan misalkan 3 kali. Misalkan dia bayar 200, 3, 100, 200. Itu yang tipenya bebas. Kalau yang bulanan dia jumlahnya fix. Misalkan kita bikin tagihannya 500, jadi setiap bayaran dia harus pembayaran itu harus 500 setiap bulan. Tidak boleh dia melakukan pembayaran 100 atau 200. Bedanya di situ. Itu yang tipenya bulanan. Jadi yang bebas ini dia bebas untuk jenis apa? Dia pembayarannya bebas. Kalau yang bulanan dia fix jumlahnya di situ. Jadi kita tadi kan bebas ya untuk yang pembangunan. Nah, ini kalau yang SPP tadi dia karena sudah masuk. Nah, misalkan di sini, ini kita contohkan untuk yang tahun depan Ibu ya. Ini kan untuk yang tahun ajaran sekarang sudah masuk ya. Ini misalnya kita contoh untuk yang tahun ajaran 2025-2026. Oh ya, sorry. Ada yang kurang di sini. Ini perlu data tambah akademik. Nah, untuk tahun ajaran di sini, untuk tahun ajaran di menambahkan tahun ajaran yang di sini, itu pertama kita nyeting di bagian akademik dulu. Nah, di bagian akademik ini, di sini kita nyeting 2025 sudah kita tambahkan ya. Misalkan kita nanti mau menambahkan tahun akademik di 2026, 2027, kita tambahkan saja di sini. Tahun periode mulainya 2026, ini tahun 2026, tahun periode akhirnya 2027. Terus kita pilih dengan yang tidak aktif ya. Aktifnya nanti kan di tahun ajaran tersebut kita pilih saya tidak aktif dulu, terus klik tambah. Nah, misalkan kalau kita misalkan tahun ajaran ini sudah selesai, tahun ajaran 2024-25 sudah selesai, terus kita mau mengaktifkan tahun ajaran 2025-2026, kita tinggal ubah saja di sini, kita klik aktifkan. Jadi otomatis yang tadinya aktif, yang 2024 tadi jadi nonaktif. Oke, terus kita kembalikan lagi yang 2024 yang aktif. Ini yang tahun ajaran sekarang ya. Oke, kembali ke setting pembayaran. Di jenis pembayaran. Nah, ini misalkan kita tadi karena mau menambahkan SPP tahun 2025, tahun 2026, karena yang 2023 sudah masuk tadi ya. Kita klik tambah, pos bayaran tadi kita masukin coba SPP dulu, SPP, terus tahun ajaran tadi 2025, 2026, cicil bayaran. Kalau untuk SPP itu pilihnya bulanan. Khusus SPP itu biasanya sih bulanan ya SPP itu. Kita klik tambah. Hmm. Oke, itu sampai di sini ada pertanyaan, Ibu? Coba kita pelan-pelan dulu dari penyampaian saya kira-kira. Insya Allah nggak ada pertanyaan. Oke, paham Bu ya? Baik, setelah kita setting di jenis pembayaran, baru kita harus setting eh, per perorangannya. Ini yang 2024 sudah setting belum ya? Oke, benar.
Misalkan kita mau nyeting pembayaran kan sekarang 2024, 2025 ya. Nah, untuk menambahkan pembayaran per kelas, kita di sini ada dua jenis pembayaran, dua jenis apa? Setting tarif. Kita tambahkan per kelas atau per siswa. Kalau sekaligus kita bisa pilih per kelas. Misalkan kita pilih di kelas 10, kelas satu ya, kelas satu. Nah, di sini kelas satu SPP-nya berapa, Bu ya? tiga Yang ratus lima pertama puluh 350 ya. Iya. Ya, benar, oke. Oke. Ini klik enter saja. Nanti yang sini otomatis dia terisi sendiri. Oke. Langsung kita klik simpan. Pas sudah terisi, belum seharusnya. Suaranya putus-putus. Putus-putus. Oke. Sebentar. Sayang. Sudah. Nah, ini. Cek. Nah, ini tadi sudah yang ke satu tadi kita sudah masukin, Bu ya. Kan kita bisa ngecek di kembali lagi ke satuan pembayaran, jenis bayar, terus tadi kan SPP 2024, 2025. Kita bisa ngecek di sini. Kita klik aja di tadi kan kita masukkan kelas satu tadi. Kelas satu kita klik cari atau tampilkan. Nah, ini dia. Ini data siswa kelas satu, tapi ini kok ada double-double ini. Eh, apa? Abdan. Ya bang. Ini masukin double kemarin atau gimana? Ini ada empat ini masukin Oh data iya, siswa. double kayaknya bang. Kelas berapa itu? Kelas satu. Oh double ya. Ada empat ini. Satu, dua. Nanti Coba boleh kelas dicek lain aja lagi. dulu. Iya, nanti akan perbaikin. Hmm. Saya coba cek juga ada yang double dan data siswa sebentar. Double ada empat double-nya ini. Untuk kelas satu mungkin nanti coba diperbaiki dulu dan ya. Kita coba di kelas dua. Iya bang. Oke, ini kelas dua. Kita coba tambahkan yang kelas 2-nya. Yang kelas 2 sama ya, 350 ya.
Ya, Iya, Bang. Iya, Bang. simpan. Nah, saya ngecek dulu 4 kali tadi kan. Kita cek dulu. Oke, sudah masuk. Nah, ini sama seperti tadi. Ini yang kelas 2 sudah masuk datanya. Nanti tinggal Ibu tambahkan saja yang tadi Bu ya di kelas yang lainnya. Jadi kelas berapanya kan sudah dibikin sama Abdan tadi. Kemudian setelah data pembayaran sudah dimasukkan, tadi misalkan kita mau menambahkan lagi, tadi kan ada yang uang pembangunan ya. Nah, nanti bisa Ibu tambahkan nggak di bagian uang pembangunan, di setting tarif. Nah, berarti kan yang pembangunan ini kan untuk siswa baru kelas 1 yang masuk tahun 2024 Bu ya. Benar ya? Iya. Heeh. Berarti ini kan pembangunan untuk tahun ajaran 2024 berarti berlakunya di siswa kelas 1. Nah, nanti kalau misalkan untuk yang kelas 2-nya berarti Ibu setting lagi di pembangunan tahun ajaran sebelumnya berarti 2023 2024 gitu. Nah, itu berarti nanti di kelas 2. Itu berarti nanti tinggal masukin sisanya saja sih kalau saya biasanya. Oke, sampai sini coba ada pertanyaan dulu kira-kira dari setting tagihan tadi. Berarti setting tagihannya sama sama seluruhnya tuh, Pak. Jadi kan tadi kan kelas 1 350, ada Hmm. berapa misalnya yang bayarnya nggak 350, berarti itu gimana caranya, Pak? Bisa, jadi nanti diedit nanti. Jadi misalkan ya, kita coba tadi kan 2024 ya. Tadi yang kelas 1 ke 1 double-double tadi dia. Nanti dihapus harus. Nah, misalkan kita coba pilih salah satu siswa atas nama siapa kira-kira Ibu yang beda, Pak. Jadi nanti ngeditnya satu-satu sih. Misalkan atas nama siapa yang kelas satunya yang berbeda SPP per bulannya Siapa kira-kira. ya? Lupa beli siapa namanya? Siapa ya? Nanti Ibu edit aja ini ya. Misalkan kita pilih misalkan Misalnya, Abdillah ah, ya Abdillah itu aja. Abdillah Misalnya, Pratama sama Abdul Raif ya. Ini misalkan dua orang ini beda. Ini kan mm, jadi kita edit di sini aja masing-masing siswa. Jadi satu-satu sih deh mengeditnya. Ini misalkan Abdillah, berarti kita kalau misalkan Abdillah ini berapa? Misalkan berapa dia Bu? 200. Misalkan kita bikin 200 saja Bu ya. Nanti Ibu edit lagi. mm, Oke, nah, terus berubah sih. Nanti intinya gini, setelah Ibu masukkan angkanya, misalnya sampai yang 150, Ibu klik aja enter, nanti dia otomatis terisi ke sebelah sininya, sebelah kanannya. Oke, klik simpan. Oke, nah nanti siap bila tadi udah berubah dia. Jadi 1.800 untuk ini tagihan untuk setahun Ibu ya. Jumlah yang di sini ini setahun ini. Nah, tadi sama juga tadi misalkan si Abdul Raif, kita edit lagi. Abdul Raif Al-Barik ini, misalkan dia 200 misalkan. Gue klik enter lagi, menerima lagi dia. Gitu.
Jadinya sih bisa satu-satu. Jadi yang tadi kita masukkan dulu sekaligus satu per kelas, baru kita edit per siswanya siapa saja yang ini yang ada beda di siswa itu yang jumlah SPP-nya tidak sama dengan yang lain. Seperti Berarti itu. nanti dimasukkan satu kelas dulu, Pak. Jadi Nah, nanti ngeditnya satu-satu gitu. Mana yang beda baru diedit satu-satu gitu. iya benar seperti itu. Nah, ya baik. Oke, sampai sini ada lagi Ibu? Insya Allah nggak ada. Oke, oke. Itu untuk tarif tagihan. Sama juga seperti yang lain tadi, misalkan ada tagihan lain, nanti tinggal ditambahkan saja untuk menambahkan di sini. Jadi prosesnya di sini dulu dimasukkan di akun biaya. Apa aja nih jenis tagihan atau penerimaan yang didapat dari siswa. Setelah di bagian sini baru masuk ke pos bayar. Di pos bayar tinggal dimasukkan lagi. Baru setelah itu di bagian tagihan di jenis bayar. Baru di sini kita mengedit jenis bayaran berdasarkan tahun ajarannya. Itu. Nah, tadi untuk proses pembayarannya itu kita di bagian ini pembayaran siswa. Nah, di sini kita pilih siswanya tadi. Siapa? Misalkan tadi kelas 10, misalkan klik aja namanya siapa ya yang tidak ada di sini. Di sini untuk pencariannya bisa misalkan kita misalkan. Jadi ibu pilih saja di sini, ibu cari saja di sini nama siswanya jika di sini tidak ada, tinggal di search saja sih. Misalnya kita pilih Abdillah Pratama. Nah di sini ini dia, oh ini sudah ada, karena ada double-double dia. Kita coba hapus dulu tadi sempat Abdillah. Terus sudah yang ini, episode yang di itu dan yang itu nih tergambarin tentang terkait siswanya nggak ditampil. Hmm. Hmm, ya mungkin kesimpan dua kali ya. Ya, bukan dua kali. Ke apa ke buttonnya tadi kayaknya. Itu yang ini. Berarti ini tadi apa juga ya? Ini sih. Kita balik ke proses pembayaran tadi. Abdillah sama ya, ya ini. Nanti untuk proses pembayaran ini kita connect ke data di sana kita untuk contoh aja Bu ya. Kita tadi kan ada siswanya itu atas nama eh Planet sama itu kayak Ibu Evelina ya. Evelina ini Ibu bukan siapa ya? Bukan itu bagian SDM-nya. Oh, kenapa? Ini misalkan kita coba ini nomornya Ibu kita masukkan dulu data siswanya nanti biar kelihatan bentuknya. Bisa disebutkan nomor WA Ibu 08 22 08 87 0822 87 40 40 7209. 7209 ya. Oke, Mm-mm. paham juga. Kelas berapa ini? Anda ini. Ini kelasnya saya bikin dummy aja takutnya ini contoh saja.
Sedangkan dihapus ya. Mungkin saya bikin contoh kelas dulu ya. Sorry. Sorry, tadi ketutup ya. Iya. Sebentar. Sampaikan saja. Sama kelas satu contoh. Di Padina. Nah, di sini untuk proses pembayaran, nanti kan di jenis penerimaan kan ada dua ya. Ada tadi ada cash, cash tunai atau transfer. Jadi nanti pertama Bu harus pilih dulu nih jenis dia cara teknis penerimaannya tunai atau via transfer. Biasanya tunai, gue pilih tunai, di cash tunai. Nah, kemudian kita pilih dia bayarannya bulan apa. Misalkan kita Januari, bulan Juli ya. Kita klik saja sini bulan Juli. Nah, tanggalnya dia tanggal berapa? Misalkan kita nggak baca hari ini. Oke, nah ini seperti saya bilang tadi. Kalau dia bulanan, tadi kan ada dua jenis tadi, bulanan sama bebas. Kalau dia bulanan, jumlahnya ini fix dia, tidak bisa kita otak-atik. Yang bisa kita otak-atik itu cuman tanggal. Nah, sini kita bebas ya. Song ya. Oke, kita coba masuk dulu yang bebas. Tadi misalkan di pembangunan tadi ya. Jadi, kalau yang bebas untuk menambah pembayarannya itu di bagian paling sebelah kanan, itu scroll dulu ke kanan, itu nanti ada pilih membayar, klik saja bayarnya. Nah, di sini kalau yang bebas kita bisa jumlah jumlah bayarnya bisa kita masukkan. Misalkan dia bayar kan tagihan tadi 120, kita misalkan kita masukkan 15.000, deskripsinya misalkan dia pembayaran pertama, pembayaran satu, klik aja di sini submit. Nah, ini ada pembayaran di sini 15.000 dan ini sisanya
Tadi kan tagihannya 120.000, dia sudah melakukan pembayaran 15 itu, berarti sisanya 105.000. Nah, kemudian klik simpan transaksi. Ke Ibu ada masuk WA notif enggak? Ada, Pak. Ada. Oke, nah itu WA notif yang akan dikirim secara otomatis ke orang tua siswa nanti. Nah, terus Baik. SPF. Ada pertanyaan sampai di sini, Bu? Ada pertanyaan untuk proses Eh, pembayaran? bi- bisa diulang lagi, Pak, tapi lebih pelan-pelan gitu. Oke, baik. Oke, kalau gitu coba lagi ya. Nah, misalkan kita tadi untuk proses pembayaran, itu kita di menu pembayaran siswa. Pilih menu pembayaran siswa, kita pilih unitnya dulu. Nah, untuk mencari data siswanya, Ibu pilih di data siswa. Nah, di sini kita pilih siswanya siapa. Nanti kalau Anda ketemu dicari klik di bagian search saja. Nanti kita klik aja namanya siapa. Untuk contoh kita contohkan tadi Bu Ahlina tadi. Ini kita pilih di sini. Klik di button pilih. Nah, ini kan muncul tagihan-tagihannya. Untuk unit sekolah diabaikan saja dulu. Ini nanti kita perbaiki. Yang penting data siswanya sama kelas sama WA orang tua. Oke, sampai sini. Paham Ibu? Kira-kira? Hmm, Oke. paham, Pak. Nah, kemudian yang pertama itu kita pilih dulu jenis akun kasnya. Akun kas ini prosedur penerimaannya kita. Apakah via tunai atau via transfer. Kalau transfer kita pilih kas bank, kalau tunai berarti kita pilih kas tunai. Nah, ini tadi kan kita pilih, nanti kita coba dua jenis penerimaan, dua jenis teknisnya. Pertama kita coba dulu yang kas, berarti kita pilih yang kas tunai. Nah, kemudian baru setelah itu kita pilih dia mau jenis pembayarannya apa. Misalkan dia mau pembayaran bulan Agustus tadi kan. Tadi Juli udah ya. Nah, ini kan tadi sudah masuk katanya di sini nih. Pembayaran via kas tunai di tanggal 7 Januari 2025. Nah, kemudian contohkan lagi misalkan dia bulan Agustus. Jadi tahun ajaran sini Bu ya. Perhatikan tahun ajaran di sini nih. Yang mesti diingat pertama di sini di tahun ajaran kita pastikan dulu tahun ajaran yang dia bayarkan itu tahun ajaran berapa. Apakah dia tahun ajaran sekarang? Mungkin kebanyakan siswa kan ada yang utang ya, pasti termasuk saya juga. Mungkin di di tahun ajaran sebelumnya dia punya hutang gitu ya. Misalkan di 2023. Nah, misalkan saya coba Bu Ahlina ini ya. Bu Ahlina ini misalkan saya coba bikin lagi di 2023. Saya coba contohkan saja. Di tahun ajaran sebelumnya di 2023 sudah. Ini kan 2023 nih. Ini kan tahun ajaran yang lalu ya. Saya coba misalkan saya tambahkan saya di sini. Contoh terus supaya terus bisa Oke. Uh, Nah, sini perhatikan kan tadi kenapa sini langsung 2024 karena default aktifnya tadi kan 2024 2025 tadi yang aktif di sini. Nah, jadi secara otomatis ketika kita proses proses pembayaran dia akan langsung terpilih di 2024 2025. Misalkan Ibu Ahlina ini dia punya hutang di tahun 2023 2024. Ibu ganti saja di sini tahun ajarannya misalkan tadi kan 2023 2024 dia masih punya utang nih. Ibu klik aja di sini, klik aja cari. Oke. Ya.
Perbedaan di mana? Oh, perbedaan. Sorry, sorry. Cari lagi. Kita di bawah 5 ya. Tadi sebenarnya aku enggak sebentar ya. Cek dulu. Langsung sudah masuk. Nah, kita coba cek dulu, Bu. Maaf ini ada error sedikit. Langsung munculnya 2023, 2024 di sini. Ini coba kita coba cek dulu untuk tahun ajaran sebelumnya. Karena karena tadi yang aktif 2024, 2025 seharusnya sih bisa dia untuk tahun ajaran yang lalunya. Itu dia. Oh, karena ini sama linknya ya. Sangat terentah. Ini sama ini 9 tahun. Sama. Tuh. Nah, oke nih. Catatan ya Bu, nanti kalau ini ternyata ada bentrok data, karena ini NIM-nya sama ini. Sama ya. 11 sebagainya kemarin sih. Abdan nggak yang masukin nanti. Ini usahakan data NIS ini jangan ada yang sama Bu ya. Kan pasti setiap siswa beda-beda ya NIS-nya ya. Benar ya Bu? Iya, Pak. Nah, ini kan dia bentrok karena NIS-nya sama dia ini. Sebentar saya coba ganti. Dan si kan beda NIS-nya. Data
Ya, ini dia. Baru bisa. Iya, ternyata dari error di NIS-nya karena dia sama NIS-nya jadi bentrok dia. Nah, ini. Jadi tadi misalkan tadi kan di tahun ajaran sekarangnya 2024 2025 ya. Tadi kan atas nama Bu Aslina, misalkan dia membayar di tahun ajaran lalu yang 2023-nya, Bu ubah saja di sini tahun ajarannya terus klik cari, terus muncul dia. Oke. Seperti itu Bu ya, untuk tahun ajaran sebelumnya. Kalau misalkan dia punya hutang di tahun ajaran sebelumnya. Dari pasal sudah ada di sini. Kita kembali yang tahun ajaran sekarang, 2024-nya. Nah, tadi misalkan kita setting dulu di jenis pembayarannya, kita pilih kas tunai, terus kita pilih dia mau bayar apa. Misalkan dia bayar bulan Agustus, kita klik saja, terus tanggalnya tanggal berapa. Misalkan kita pilih aja tanggal sekarang, ini bisa dipilih saja sih. Kita pilih tanggal 6 boleh, itu contoh. Oke, ini sudah masuk. Nah, di sini dia tersimpan di jenis transaksi. Kemudian Ibu klik simpan. Sampai sini coba dulu. Sampai sini paham Ibu alurnya? Ya, paham Bu ya? Iya, Pak. Oke, itu diputus suaranya. Baik, Jari saya lihat di sini, Pak. oh ya, Tadi suaranya putus-putus. suaranya putus-putus enggak di sana? Iya, iya. Oh, ya nanti kelas kita coba kirim rekamannya nanti. Iya, baik, Pak. Mm. Oke, ini tadi kita sudah coba masukkan di misalkan tadi dia mau bayar bulan Agustus di tahun ajaran 2024-2025. Misalkan dia mau bayar 2 bulan nih, Agustus September ya, ketambahin aja lagi, diklik aja di sini. Jadi kan di bulannya bulan 6 tadi ya. Contoh. Ya ada keterangan Agustus dan September di sini. Seperti itu. Misalkan juga dia mau menambah cicilan di bebas ya kan saja di sini. Nah, tadi kan sudah untuk mengecek pembayaran sebelumnya Ibu klik saja di sini di bagian belum bayar. Di belum belum lunas, Ibu klik di sini, nanti di sini muncul nih histori-histori bayarnya. Tadi kan dia bayar 15.000 ya, dengan keterangan pembayaran pertama. Ini muncul di sini dia, untuk memunculkan histori pembayarannya dia. Nah, di sini tadi kan kita proses yang bayarannya bulan Agustus, September. Tadi misalkan dia bayar 2 bulan. Betul aja di sini simpan. Oke. Nah, untuk mengecek kita mencetak kwitansi, tadi kan tadi bulan 6 ya. Bulan 6, hanya dia muncul list referensinya satu. Cetak kwitansi, sedang mencari hasil. Ini satu ya. Satu.
Di WA yang terkirim itu ada link yang bisa diklik. Ketika linknya bisa diklik, nah Bu. Eh, Dia harus disimpan. Kalau nomor tersimpan itu biasanya bisa bisa diklik. Bisa. Muncul lah di situ kwitansinya ketika linknya diklik. sebentar. Ya. Hmm. Ada Pak muncul. Betul, Bu ya? Oh, Iya Pak. oke. Nah, itu nanti bisa juga sebagai bukti bayaran ke siswanya atau ke orang tua. Itu kan masuk ke nama orang tua itu. Nanti itu bukti kwitansi bayaran yang mereka terima bentuknya link. Nah, untuk mengecek histori bayaran itu di bagian ini kan ada bagian histori bayaran. Nah, ini tadi yang sudah dibayarkan tadi kan namanya tadi ya. Kan yang sebelumnya tadi kan bulan ini yang tadi yang transaksi kita masukkan tadi 7 Januari 6 Januari 2 tadi. Nah, ini via via ini muncul di sini tadi kan via tunai gitu. Jadi dia muncul di sini seperti itu. Ada pertanyaan Ibu sampai di sini? Ini dia Gimana tadi Pak dari pembayarannya Pak? Oh di situ historinya. ya. Ya di sini. Di bagian Iya, histori bayarnya. dari Nah, Nah, Jadi ya. untuk ngeceknya di sini nih. Apa saja yang sudah dibayarkan. Terus di Iya, sini Pak. sih kelihatan sih sebenarnya di bagian utama ini. Ini udah kelihatan. Atau tadi juga misalkan di bagian bebas, ini kan muncul tadi jenis bayaran loh ya. Tadi misal pembangunan, di sini muncul tadi dia kan cuma satu tadi ya ini. Jadi dia bayar bulan 7 Januari sebesar 16 ribu dengan keterangan pembayaran pertama atau pembayaran satu gitu. Gitu. Itu juga untuk memunculkan histori bayaran untuk per item jenis bayaran bebas. Itu. Untuk menambah bayaran bebas di sini Bu ya, di bagian tambah bayar plus bayar di sini dia di paling ujung kanan. Untuk yang jenis bayarannya bebas itu di bagian paling kanan. Klik aja button tambah. Nah, terus ini jumlahnya berapa? Misalkan kita masukkan lagi 15 ribu, misalkan itu bayaran kedua. Bayaran kedua. Sampai ini. Di sini kelihatan juga sih dia eh, sudah bayar 27 ribu, sisanya berarti 93 ribu dari total tagihan 120. Historinya juga bisa cek di sini. Histori per, karena kan histori secara keseluruhan Bu ya. Kalau yang di sini, histori secara keseluruhan, di sini kita ngecek dia ininya keterangannya. Jadi ini kendaraan pertama, kendaraan kedua, seperti itu. Ada pertanyaan Ibu sampai di sini? Insya Allah nggak ada. Oke. Berarti untuk pembayaran yang misalnya SPP-nya yang berbeda tetap sama ya, Pak? Ya, jadi pertama dimasukkan dulu secara keseluruhan per kelas. Mm-mm. Nanti baru setelah muncul per kelasnya, baru nanti tinggal diedit aja. Tadi tadi kan sudah ada. Tadi misalkan dari 2024 ya, kita klik button Iya, kita klik button setting, terus kita munculkan saja tadi misalkan kelas satu tadi ya, atau kelas 2 lah tadi. iya. Kelas 1 tadi banyak Mm-mm. sebenarnya. Kayak gini.
Jadi kita tinggal pilih saja nih. Berarti kita ngeditnya satu-satu gitu Ya, ya Pak ya. ya. Nanti langsung otomatis saja nanti. Jadi otomatis. Hmm. Gitu. Kan kita pilih nih Ya. siswanya siapa saja yang dapat potongan gitu kan. Kita edit aja. Iya, Gitu. iya. Jadi teknisnya secara per kelas dulu, nanti baru kita edit satu-satu yang siswa yang mendapatkan potongan SPP. Sampai di sini ada pertanyaan, Ibu? Nah, nanti Insya Allah. mungkin eh, setelah ini nanti sebenarnya di bagian laporan pembayaran, ini kita bisa ngecek dia per kelas. Tadi kan tahun ajarannya 2024, tadi misalkan kelas 1, jenis pembayarannya SPP. Dan ada sih di reka pembayaran unit tadi 2024, kelasnya tadi kelas di contoh tadi ya, contoh di kelas contoh. Terus kita mau ngeceknya kan bulan, berarti kan di Januari, di Juli 2024, karena kan pelajaran 2024 itu mulainya di bulan Juli, kira-kira tanggal 1 Juli sampai tanggal sekarang. Nah ini, nah tadi kan dia terakhir, ini kan ada dua tadi ya. Gimana Pak? Suaranya putus-putus Pak. Oh ya, di sini nanti untuk mengecek rekapan bayaran, ini karena dia ada dua tadi ya, sebentar saya cek dulu. Sorry, sorry. Oh ya, jadi misalkan ada kesalahan input data ya, Ibu. Misalkan Ibu salah input data nih, eh Ibu klik aja di sini, klik aja tadi yang sudah di, dipilih tadi, klik saja hapus, nanti dia akan ini kembali ke data awal, delete data dia. Bisa coba hapus dulu yang atas karena dia double datanya ini. Atau gimana sebelum tadi. Ini. Jadi misalkan Ibu mau merekap bayaran ini untuk tahun ajaran 2024-2025, siapa saja yang sudah, siapa aja sih yang ini yang sudah melakukan pembayaran SPP, nanti Ibu di bagian laporan pembayaran, di menu laporan pembayaran, tadi kan di bagian sini ya, di bagian menu laporan pembayaran, kemudian pilih yang rekap pembayaran. Nah, pilih unitnya SD, tahun ajaran tadi kan tahun ajaran 2024. Nah, tadi kelasnya, itu contoh tadi contoh kelas.
tahun awal, tengah awal kan 2 Juli 2024 ya untuk ini tahun akhirnya bikinnya tanggal sekarang, klik aja cari di sini. Nah, di sini. Ini muncul dia nama-nama yang tadi kan ada dua data tadi siswanya. Itu contoh Widya sama Wijayanti sama Ahlina. Di sini kita bisa lihat Ahlina ini dia sudah lunas pembayaran Juli, Agustus, September. Nah, ini yang di sini sisa tagihannya dia. Ini untuk melihat laporan rekap pembayaran. Berarti itu yang rekapan yang per semesternya berarti ya, Pak? Iya, per semester, per tahun ajaran. Per tahun ajaran. Kalau Mm-mm. misalnya kita mau lihat rekapan yang pembayarannya per harinya gitu gimana, Pak? Misalnya kan ada tuh, tadi kan ada dua metodenya yang Mm, pembayaran kayak cash sama via transfer. Jadi mm. yang sehari itu gitu, gimana kita cara lihat rekapan yang per hari berapa orang yang bayar sehari itu Di sini, di per tanggal. per tanggal berarti. Jadi, ini kan ada per kelas, ada per tanggal, ada rekap secara keseluruhan. Karena yang per tanggal, sehari ini kita, tadi kan contohnya 2000, ini kita pilih tahun ajarannya dulu. Jadi tadi kan kita contohnya semua kelas, kita coba cek, enaknya per kelas sih. Atau semua kelas boleh, per hari ini, pas berapa saja, kita coba cek. Nah ini, dia muncul di sini. Tadi kan Bu Ahlina, tadi dia SPP bulan Juli. Tadi kan yang sebelumnya itu tanggal 6 ya. Nah, ini. Tanggal 6 tadi kan kita bikin 3 bulan tadi Juli, Agustus, September. Jadi ngecek di sini Bu, di bagian laporan per tanggal. Kan ada Berarti empat kan ini. berarti yang hariannya yang per tanggal ya Pak, yang Iya rekapan benar. yang per tahun ajaran itu yang rekap pembayaran berarti. Iya benar. Yang tanggalnya di Iya. sini. Tinggal tinggal kita pilih saja sih rekap tanggal per hari ini kan. Dan tanggal atau tanggal 6 sampai misalkan tanggal 6 sampai tanggal 7 gitu. Atau tanggal 1 sampai tanggal 30. Dan per hari berarti kan per hari ini tanggal 7 sama tanggal 7. Ini untuk yang kan tadi kita ada dua jenis pembayaran Bu ya, yang via kas sama via tunai. Kalau yang tadi laporan pembayaran tadi itu secara keseluruhan, baik itu yang cash ataupun tunai di sini. Nah, ini untuk semua semua jenis penerimaan, baik itu kartu tunai atau cash. Kalau kita mau satu-satu itu di laporan keuangan, kita pilih salah ini yang mana yang mau kita buat ini untuk yang pembayaran via bank, ini untuk pembayaran via tunai. Kita coba dulu satu untuk pembayaran via bank misalkan. Tadi itu ini tadi ya. Email, ya akhirnya ya. Ya misalkan kita pilih transfer, terus kita misalkan ibu transfer ini.
Di laporan keuangan. Nanti dia muncul di sini Bu. Kita mengecek tiap pembayaran via untuk pertanggal tadi, yang via kas bank di sini, via kas tunai di sini. Ini kayaknya ada sedikit error, nanti kita coba cek dulu. Seharusnya di sini ada perbedaan sedikit. Jadi kita ada dua jenis laporan, laporan pembayaran dan ada laporan keuangan tadi. Laporan keuangan itu untuk mengecek pembayaran yang via kas bank atau via dia pembayaran via kas tunai. Kalau secara keseluruhan itu di bagian laporan pembayaran. Individual. Terus ya, ini tadi kan sampai 3 kali tadi ya. Karena pembayaran satu, pembayaran dua, pembayaran tiga. CP-nya tadi bulan Juni. Ya, tentatif ya. Oke. Ya, seperti itu sih, Bu. Untuk laporan. Ada lagi, Bu, yang mau ditanyakan? Kalau yang tadi Pak, jenis pembayarannya kan tadi ada yang untuk SPP sama pembangunan kan Pak. Misalnya nanti kalau kita mau nambahin kan di sana tuh ada pembayaran SPP, pembangunan, parenting sama uang alat. Gimana tadi Pak untuk menambahkannya di Oke. bagian setting Di pembayaran? bagian setting pembayaran di sini. Iya. Nah, pertama Ibu di bagian ini ditambah dulu text-nya. Di sini di bagian pendapatan siswa di sini. Nah, Ibu kliknya di sini nih, diklik tambah. Jangan di sini Bu ya, tapi yang di bagian ini, yang bagian akun satu di sini. Jadi tambah dulu di sini jenis pembayarannya apa. Nah, tadi misalkan di sini ada alat tadi ya misalkan ya atau apa gitu kan. Ya, kita tambahkan aja di sini, tuliskan di sini. Terus pilih kategorinya, pilih yang eh, pembayaran. Gitu. Setelah masuk di sini, baru masuk ke bagian pos bayar. Pos bayar ini untuk menambahkan datanya, butuh saja tambah. Tadi misalkan tadi nanti dia muncul di sini nih Bu, kalau datanya sudah dimasukkan. Ya, tadi kan ini kan kita masukkan SCP, serahkan sama pembangunan. Gitu. Bu lagi megang laptop tidak? Kita coba ini, kalau memang ini saya coba pantau. Laptopnya di sekolah Pak, nggak dibawa pulang. Oh, mm-mm.
Besok, Ya. besok boleh. Kebetulan besok lagi ada kegiatan saya sih. Nanti biar saya coba, Be- jadi Ibu nanti saya share screen saja. Ibu share screen sambil Ibu coba ini kan. Sambil praktek nih saya coba lihat. Gitu. Baik, Pak. Besok mungkin sekitar jam 9 kali ya. Bisa Zoom lagi Jam nanti. 9 malam, Pak. Pagi, Pagi, 9 Pak. pagi ya, di sekolah. Nah, insya Allah, Pak. Nah, Ah, iya, gitu. jadi, Pak. Nanti jam 9 pagi nanti kita Zoom lagi. Biasa Ibu share screen. Saya lihat teknis ininya biar tidak salah nanti. Nah, jadi, Pak. Hmm. Oke, mungkin untuk malam ini cukup Iya, itu Pak. dulu. Nah, iya, Pak. Ah, ah. Besok kita, Berarti nanti dikabari lagi sama Ustadz ya nanti dikabarin lagi. Nanti kita, Abden ya. Ah, iya. kalau jam 8 besok saya bisa ke jam 9. Mungkin soalnya saya diusahakan Jam jam 9 nanti 9. di kantor. Ya. Nah, baik, Biar Pak. sekalian live ini kan. Punya itu nanti saya coba lihat. Iya, Pak. Oke, baik. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan besok di jam 9 di kantor. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Mungkin Iya. mudah-mudahan sedikit mengerti. Nanti saya coba simpan dan saya upload di YouTube nanti biar bisa ditonton ulang lagi. Ah, iya, Pak. Nama YouTube-nya apa, Pak? Nanti saya share ini ke Abdan nanti Bu, saya kasih Ah, linknya. jadi, Pak. Nanti saya kasih ke Ah, jadi, Abdan. Pak. Oke, Ah, jadi, Pak. baik, baik. Ya, Pak. Makasih Cukup. ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.